dari Bundaran Hotel Indonesia menampilkan host Anda Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, Shalom, jumpa lagi pemirsa. bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program. Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Dan hari ini studionya berubah, Daniel, luar ya. biasa sekali. Ya, kita Pertama-tama berada. kami juga mengucapkan selamat Hari Natal kepada siapapun Anda dan juga khususnya kepada setiap pemirsa sekalian yang ada di rumah. Kita tahu bahwa momen Natal adalah suatu momen yang paling indah, betul nggak Deb ya? Betul. Dimana kita saling bisa meluangkan waktu bersama dengan keluarga kita, suami dan istri. Kita tahu hidup zaman sekarang itu pada repot Deb. Ya, kalau tinggal di kota besar seperti Jakarta, macet, itu semua ada di jalan gitu ya. Jadi momen Natal ini adalah momen yang sangat baik untuk bercengkrama dengan keluarga kita ya. Menyapa juga tamu-tamu hadirin yang datang pada malam hari ini. Terima kasih atas kesediaannya merayakan Hari Natal bersama dengan kami yang bertepatan dengan anniversary ke-7 dari Anugerah Ministries. Wow. Pemirsa sekalian, Good News telah on air 7 tahun sejak 17 September tahun 2005. Pada awal mulanya Good News mempunyai permulaan yang sangat sederhana, yaitu dengan virtual setting ya. Studio kami itu pakai blue screen saudara, dan pada saat itu Good News hanya 30 menit saja talk show-nya, tidak ada staff, hanya kami berempat yang bekerja. Berempat, ya. Saya, dan, Debbie, kemudian kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu Hendrata. Itu sesuatu yang luar biasa sekali, kita harus mengerjakan segala sesuatu. Tapi sekarang kita melihat bagaimana Tuhan sudah merubah segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Amin. Sekarang Good News sudah berkembang menjadi talk show 60 menit ya, dengan real setting, dan juga ada home band ya, dan juga performing artist dan guest speaker yang luar biasa. Selain daripada itu, kami juga mempunyai call center sendiri untuk counseling dan doa. Betul. Ini suatu achievement yang luar biasa dari Tuhan ya. Betul. Dan impact dari Good News, dampaknya Daniel mungkin bisa ceritakan? Pemirsa sekalian, tahu nggak bahwa melalui call center kami setiap bulan secara konstan ada sekitar 10.000 orang yang menghubungi kami, baik itu melalui telepon, SMS ataupun melalui email. Dan tahun ini saja ada 120.000 orang yang sudah menghubungi kami. Good News dapat disaksikan bukan hanya di pesawat televisi, tetapi juga melalui website kami di www.anugerah.net yang telah memberkati banyak orang baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Betul. Good News dapat disaksikan baik di Australia, New Zealand, Malaysia, Singapura, Japan, dan bahkan sampai ke negara-negara di Timur Tengah. Kita tahu bahwa kombinasi antara satelit dan juga yang kedua yaitu internet, ini adalah suatu kombinasi yang sangat luar biasa berdampak. Dan kalau kita bisa menggunakan kedua teknologi ini demi kemuliaan nama Tuhan, itu begitu banyak orang yang, bahkan kadang-kadang ada orang yang dari Jepang. Kita tahu secara aneh bahwa negeri kita, orang-orang Indonesia ini sudah berserak kemana-mana. Ada yang di Jepang, ada yang di Timur Tengah, ada yang di Afrika, bahkan ada yang dari negeri Belanda. Telepon kepada call center kami, dan secara luar biasa nama Tuhan dipermuliakan ya. Nah pemirsa, kami ingin sekali untuk memberitahukan kepada pemirsa sekalian bahwa kami sudah memilih pemenang daripada Good News episode terbaik tahun 2012 adalah The Winning Spirit, Xiao Pin Pin. Kita tahu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita itu berpikir, Tuhan kenapa hidup saya diizinkan mengalami suatu masalah, musibah yang sangat besar, yang kadang-kadang kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi justru kita melihat bahwa firman Tuhan berkata, pada waktu aku lemah, aku kuat. Amen. Ada amin nggak ya? Dan kita menampilkan seseorang yang luar biasa, yang sangat muda, sangat belia, bernama Xiao Pin Pin. Apa kabar Pin? Shalom, puji Tuhan, luar biasa. Pin, saya mau bertanya, Pin ini umur berapa? Sekarang 27 tahun, sebentar lagi mau 28. Ya, pemirsa sekalian, mungkin pemirsa sekalian secara dari jauh ngelihatnya Pin, apa masalahnya dengan Pin? Pemirsa sekalian, Pin ini nggak bisa melihat, ya. Minta maaf nih Pin. Oh, ya. nggak apa-apa. Pin ini sejak umur berapa Buta? Sejak bayi ya. Sejak bayi. Apa yang terjadi dengan Pin? Terkena penyakit tumor mata, jadi terdeteksi baru umur 9 bulan. Kemudian bagaimana pada waktu kamu bertumbuh menjadi seseorang yang dewasa, tentunya tidak mudah. Bisa ceritakan secara singkat kepada pemirsa sekalian? Ya jatuh bangun ya, mengalami putus asa, mengalami ketidakenakan, mungkin mungkin banyak dukanya lah seperti itu. Diejek-ejek teman, Yololo? Oh pasti. Pernah didorong gitu sampai jatuh ke mungkin? Enggak, kalau itu sih enggak. Enggak sampai seperti itu ya. Gitu. Tetapi ada sesuatu yang aneh pemirsa sekalian.
Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Di dalam kelemahan dia ada banyak potensi-potensi yang ternyata ini banyak memberikan suatu inspirasi bahkan kepada kami. Kami begitu kagum, kami begitu merasa bahwa Tuhan itu heran dan Tuhan itu hebat. Amin. Ya. Puji Tuhan. Xiao Pinpin bisa memainkan berbagai macam alat musik dan malam hari ini kita semua akan menyaksikan keterampilan Xiao Pinpin di dalam bukan hanya bermain alat musik. Pinpin adalah seorang produser musik, seorang arranger yang sangat luar biasa. Puji Tuhan. Dan saya percaya pemirsa sekalian ini semuanya tentunya demi kemuliaan nama Tuhan. Oke? Luar biasa. Haleluya. Oke, karena itu kita tanpa membuang-buang waktu lagi, Pinpin, ayo kita tunjukkan kebolehannya untuk bermain alat musik. Silakan. Terima kasih. Terence, minta tolong dibantu. Wow, suatu penampilan yang luar biasa dari Xiao Pinpin. Iya, terima kasih Pinpin. Ya. Kami minta kesediaan dari Bapak kami yang tercinta yaitu Bapak AB Hendrata untuk memberikan penghargaan sertifikat kepada Xiao Pinpin yang telah memenangkan episode terbaik dari Good News tahun 2012. Ya, oleh karena itu kita menampilkan Bapak Agustinus Bambang Hendrata untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Xiao Pinpin. Sini, Pin, sini. Halaman. Anak-anak di Indonesia saat ini ada sekitar 483.000 anak yang mereka putus sekolah. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya pemirsa, sambil para hadirin sekalian malam hari ini menyantap hidangan appetizer kami, kita akan lanjut dengan rekaman Good News program ya. Dan kami mau menampilkan pada segmen yang kedua ini yaitu kegiatan seputar Adikku Sayang, yaitu program beasiswa dari Anugerah Ministries ya. Untuk itu kami tampilkan ketua dari Adikku Sayang yaitu Brian Hendrata dan juga duta dari Adikku Sayang yaitu Joe Richard. Selamat malam hadirin sekalian, sungguh malam yang sangat indah malam ini. Dan kami dari Anugerah Ministry mengucap banyak terima kasih untuk waktu dan kedatangan. Dan sungguh ini adalah malam yang sangat indah untuk terutama anak-anak program Adikku Sayang. Iya betul sekali. Ya saya mau nemenin Brian di sini boleh? Boleh. Kita akan bicara tentang Adikku Sayang. Jadi mungkin Brother mau cerita dulu tentang anak-anak di Indonesia seperti apa? Faktanya anak-anak di Indonesia saat ini ada sekitar 483.000 anak yang mereka putus sekolah.
483.000. Oke. Tapi jangan takut karena ini ada program yang namanya Adikku Saya. Iya, benar. Nah, ini adalah program yang sangat luar biasa Om Tante karena ini adalah program yang memang kita peduli sama adik-adik kecil kita ini. Benar. Nah, hadirin sekalian, program Adikku Sayang ini adalah program beasiswa dan nutrisi. Iya. Dan ini dikhususkan untuk anak-anak yang kurang mampu namun berprestasi. Anak kurang mampu tapi berprestasi. Yeah. Jadi kita tidak membiarkan orang-orang di Indonesia, adik-adik kecil kita itu kelaparan, juga tidak pinter di sekolahnya. Jadi kita tetap mensupport mereka ya. Yeah. Dan Nah, lagi. mereka juga mendapatkan bantuan-bantuan alat tulis yang baru. Setiap tahun yang baru mereka mulai sekolah, mereka mendapatkan alat tulis yang baru. Mereka mendapatkan sepatu, seragam, dan juga mereka mendapatkan full scholarship beasiswa untuk sekolah mereka. Jadi mereka ini cuma terima beres aja untuk belajar. Terima beres mereka aja. tidak dibikin pusing dengan kekurangannya apapun itu, mereka cuma belajar aja ya. Benar. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan mereka juga mendapatkan field trip juga. 2 kali dalam setahun. Eduwisata di mana anak-anak ini mereka dapat berjalan-jalan bersama-sama dengan teman-temannya sekaligus mereka mempunyai wawasan yang baru. Program ini mempunyai 6 center. 6 center ini berada di kota Jakarta, ada 2, Mangga Ubi dan Cengklong. Iya. Dan juga kita ada 1 kota kecil di Jawa Tengah namanya Sumpiu. Dan juga kita mempunyai tempat di Sumatera, itu di Padang dan di Panipahan. Oke, jadi udah berapa titik tuh? Itu ada 5, masih ada 1 lagi. Kita mempunyai tempat juga di Sulawesi Tengah, namanya Uwetuwu. Kita bisa lihat ada di mana Uwetuwu itu? Uwetuwu bisa dilihat, gimana kalau kita lihat videonya aja langsung? Ayo kita lihat, ini dia. Ayo. Uwetuwu adalah sebuah dusun kecil terletak di Desa Salubiro, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dusun Uwetuwu didiami oleh suku Wana yang kebanyakan masyarakatnya masih primitif. Suku ini umumnya berpindah-pindah tempat tinggal atau nomaden. Parahnya, daerah pedalaman ini belum terjamah sama sekali oleh listrik. Semenjak masuk para misionaris di tempat ini, daerah tersebut banyak mengalami perubahan. Ditambah lagi, dibangunnya panti asuhan Pondok Kasih Anugrah yang memberikan dampak positif khususnya anak-anak suku Wana. Pondok Kasih Anugrah merupakan proyek Church Makeover kami yang ke-10, yang mana ini adalah bentuk kerjasama Anugrah Ministries dengan Epek Ministry yang dibangun pada pertengahan Januari 2012. Pada saat itu, Pastor Daniel juga menandatangani MOU bersama dengan Ibu Nova Muntu-Untu dan diikuti dengan peletakan batu pertama yang menandakan dimulainya pembangunan panti asuhan ini. Selama lebih kurang 7 bulan pembangunan panti asuhan Pondok Kasih, akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2012, kami mendatangi kembali dusun Uwetuwu tersebut. Kedatangan kami ini untuk melihat hasil dan pembangunannya, serta meresmikan panti asuhan itu sendiri. Kami anak panti Pondok Anugrah mengucapkan terima kasih. RPSDM dan Anugrah Ministry, Tuhan telah persatukan kita di Uwetuwu. Setelah acara penyambutan dengan tidak menyanyiakan waktu, kami pun langsung melihat bangunan panti asuhan tersebut. Bangunan 2 lantai berukuran 15 x 12 meter dengan menggunakan fondasi beton dan keramik putih pada lantai pertama, maka bangunan ini adalah bangunan yang sangat luar biasa. Terima kasih karunia Tuhan, jadi terang di Uwetuwu. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Menariknya, Pondok Kasih Anugrah ini diresmikan oleh Bapak Bupati Morowali dan dihadiri pula oleh Kepala DPRD 1. Pemerintah daerah insya Allah akan terus mendukung, memberikan dukungannya, dan terima kasih banyak kepada Yayasan Anugrah yang telah memberikan bantuannya dalam rangka pencerahan anak bangsa yang ada di daerah ini.
Malam harinya, kami mengadakan KKR yang dihadiri oleh sekitar 400 orang. Dalam khotbahnya, Pastor Daniel mengutip ayat dari Yohanes 1 ayat 1-5. Tidak ada cara lain untuk saudara dan saya masuk surga kecuali yang punya surga itu mengizinkan kita masuk surga. Yang berbicara, Tuhan sudah ada daripada mulanya, dan Dia yang telah membuat segala sesuatu dan kegelapan tidak akan dapat menaunginya. Puji Tuhan, ada 80 orang yang menerima keselamatan pada malam itu. Kami dibina untuk meraih masa depan. Oh Tuhan, terima kasih. Proyek ini sangat berbeda dari proyek lain yang biasa dikelola oleh Anugerah. Dalam proyek jangka panjang ini diperlukan visi yang besar, ketahanan, dan sebuah tim dengan motivasi yang sangat kuat. Sehingga pekerjaan ini tidak akan berhenti di tengah jalan. Segala puji syukur kepada Tuhan. Jangan biarkan permohonan mereka sia-sia. Kasih surga, tubuh kerajaan surga. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah tadi panti asuhan kami yang pertama, yaitu Pondok Kasih Anugerah Daniel ya. Tadi di VT-nya Daniel waktu berkhotbah harus diterjemahkan ke dalam bahasa asli mereka. Kenapa nih kok ada suku di Indonesia yang belum mengerti bahasa Indonesia? Karena orang tuanya nggak punya pendidikan, rumahnya satu rumah itu didiami oleh 3-4 keluarga, dan bahkan seringkali terjadi incest di dalam rumah tangga itu. Kemudian beberapa murid kami itu umur 11 tahun, pemirsa sekalian, itu mau dikawinkan oleh orang tuanya. Karena kalau dikawinkan biasanya mereka satu keluarga punya anak 6, 8, 10 gitu ya. Jadi kalau umur 11 tahun dikawinkan berarti beban keluarganya berkurang. Wow, ini sangat menyedihkan. Dan karena menarik daripada anak yang mau dikawinkan ini, kepala daripada panti asuhan kami itu mau dibacok sama bapaknya gitu. Karena berarti anaknya harus menjadi tanggungan dia lagi. Oleh karena itu kita bangun panti asuhan ini gitu, istilahnya ini yang kami lakukan. Ya, tapi proyek ini bukan hanya makeover kan panti mereka, tetapi juga kita ambil alih operasional dari panti asuhan ini. Kenapa kita harus mengambil alihnya? Karena kalau kita hanya bangun, kemudian kita serahkan seperti biasanya, tidak ada donatur tetap dari panti asuhan ini. Jadi puji Tuhan, Tuhan membawa kami naik ke level yang lebih tinggi untuk menjadi satu yayasan strategik gitu ya, untuk bisa mengambil alih operasionalnya. Kemudian kami ajarkan mereka standar dari apa yang menjadi lebih baik dari apa yang kami mengerti dari Jakarta. Kemudian kami biayai anak-anak ini, kami biayai guru-gurunya, dan kami sekarang mempunyai 35 anak di sana, dan kemudian kapasitas daripada rumah yang kami bangun ini ada 100 lebih anak kamarnya yang bisa ditampung di sana, dan sekarang kami memiliki 6
guru dan seorang kepala panti. Luar biasa, pemirsa dan hadirin sekalian, bagaimana mungkin kita bisa merubah masa depan dari anak-anak pedalaman suku Wana di pedalaman Uetuwu, Sulawesi Tengah ini apabila kita tidak menjangkau mereka dengan firman Tuhan dan pendidikan secara konsisten. Betul. Untuk itu malam hari ini kami akan menampilkan Ketua Panti Pondok Kasih Anugerah bersama dengan beberapa anak dari suku Wana Uetuwu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat malam, Filemon. Malam. Ya, puji Tuhan, senang sekali kita bisa ketemu kembali. Shalom, Pak Filemon. Shalom. Ya, apa kabarnya? Luar biasa. Ya, kapan dari Uetuwu nih? Senin tanggal 3 dari Uetuwu, jalan kaki menuju Lemo. Kemudian dari Lemo menuju Luwu naik mobil. Kemudian kemarin tanggal 5 dari Luwu ke sini. Jalan kakinya berapa jam tuh dari Uetuwu panti kita sampai ke Lemo Walia? Ya, anak-anak bisa dinaikkan? Tidak terlalu lama, cuman kurang lebih 1 hari. Nah, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang menarik ya. Jalan sehari. 1 hari berarti sekitar berapa tuh? 8 jam lebih? 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam lebih. Ini sesuatu yang saya dapatkan. Saya mencoba untuk naik ke beberapa tempat di sana. Itu begitu licin, pemirsa sekalian. Sepatu saya yang sepatu untuk naik gunung, itu sampai saya hampir jatuh kalau nggak ada Filemon. Mungkin saya udah masuk jurang gitu ya. Dan kalau mereka berjalan 8 jam untuk menuju ke tempat itu, kita yang biasa berjalan di mall dan berlari di treadmill, itu perlu waktu 15 jam loh. 15 jam pemirsa sekalian ya, sesuatu yang menarik dan ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kami ini diberkati oleh Tuhan bisa menjangkau ke suku-suku terasing seperti ini. Karena jalannya sambil ini ya, babat alas ya, betul. Karena ini perhutanan begitu ya. Iya betul. Dan ada berapa anak yang hari ini Filemon bawa dari Uetuwu? Ada dari 3 anak, 3. Ada 3 anak ya. Oke, dan kemudian bagaimana kondisi di panti di sana sekarang nih? Ya, luar biasa karena kemarin sebelum anak-anak itu punya panti yang baru yang sudah terbangun, mereka masih sulit untuk ditampung karena tempat kurang memadai. Dulunya jelek banget ya. Jelek sekali. Kondisi pantinya sangat jelek sekali pemirsa sekalian. Nah, sekarang sudah sangat luar biasa dan semakin banyak anak-anak yang datang karena mereka punya tempat tinggal yang cukup. Ya, sekarang mau bertanya kepada anak-anak, gimana pertama kali anak-anak ini naik pesawat terbang, benar? Senang nggak bisa naik pesawat terbang? Fotonya bisa ditampilkan fotonya? Senang ya. Satu pengalaman yang luar biasa ya, bagaimana mereka bisa naik pesawat terbang dan sampai ke ibu kota di Jakarta ini ya, dan mereka besok akan tetap berada di sini sehari tambahan. Mereka akan berjalan-jalan, kami akan ajak mereka jalan-jalan ya. 15 tahun untuk diperlukan untuk merintis pelayanan ini, pemirsa sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ini perlu nafas yang sangat panjang, dan ini bisa terjadi karena adanya saudara-saudara pemirsa sekalian yang sudah menolong kita menjadi saluran tangan dan dipercaya sehingga rumah ini bisa terbentuk. Dan tahun depan kami mau bangun sekolah di sana. Ya. Nah pemirsa, kami minta kesediaan dari Ibu Nelce Sutanjati dengan hormat untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Pak Filemon Baru atas dedikasi pelayanannya melayani di Panti Asuhan Pondok Kasih Anugerah. Kalau kita mau ke Uetuwu, pemirsa sekalian, itu diperlukan dari Jakarta harus naik pesawat terbang. Silakan dulu. Ya, terima kasih teman. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang pemirsa, kami akan tampilkan Joe Richard beserta dengan Brian Hendrata yang akan memimpin anak-anak adikku sayang perwakilan dari Jakarta dan Uetuwu untuk menyanyikan lagu Laskar Pelangi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Iya, ini dia adik-adik kita. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita.
urip saka percaya. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya pun. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Kita nggak perlu punya anak sendiri untuk bisa menjadi berkat buat anak-anak kecil. Amin. Dan tahun depan kita punya rencana, tahun ini berapa deh murid kita? 76 murid tahun ini. Ada 76 anak-anak adikku sayang, dan puji Tuhan ada berapa yang sudah tersponsori, Dep? 56, tinggal 56. 20 anak yang belum 20 tersponsori. anak yang belum tersponsori, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan satu visi yang luar biasa kepada kami. Tahun depan Tuhan menaruh dalam hati kami untuk menyekolahkan 150 anak. Amin. Yang ada di daerah seluruh pelosok Indonesia. Amin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah pemirsa, sekarang pada segmen ini kami mau membahas tentang program kami juga di dalam Anugerah Ministries, yaitu Church Makeover. Wow. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan di kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang keempat. Ya, firman Tuhan mengatakan bagaimana mungkin, apakah sudah saatnya engkau tinggal di rumah-rumah yang diberikan hiasan yang bagus-bagus, diberikan panel-panel yang indah-indah, sedangkan rumah Tuhan itu dalam kehancuran. Pemirsa sekalian, kita harus tahu kita tinggal, sebagian daripada kita tinggal di kota Jakarta pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu di Jakarta begitu banyak gereja-gereja yang sangat kaya, yang gedung-gedungnya sangat bagus, dan kami tidak mempunyai masalah dengan itu. Tetapi berarti kita harus tahu bahwa begitu banyak gereja-gereja yang hidup di dalam taraf di bawah kemiskinan. Saya secara pribadi merasa sangat terhormat pernah melihat dengan mata dan kepala sendiri saya masuk ke tempat-tempat yang begitu sukar dijangkau. Bagaimana orang-orang tidak mau pergi ke sana, bagaimana mereka itu hanya mengharapkan seperti mimpi, kata lagu tadi ya. Karena itulah pemirsa, kami melakukan Church Makeover. Tahun ini kami sudah memakeover 7 gereja di tahun 2012. Yang total keseluruhan selama 2,5 tahun ini kami lakukan Church Makeover 17 gereja. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Tahun 2012 ini kami membangun 7 gereja yang berlokasi. Pertama di Uwetuwu, yaitu Panti Asuhan Pondok Kasih Anugerah. Kemudian yang kedua kami membangun GBI DWT Jaya di Lampung yang bisa menampung jemaat sekitar 700 orang pada saat yang bersamaan.
Kemudian gereja yang ketiga kami makeover di GBI Magetan. Kemudian yang keempat gereja yang kami makeover adalah GIA Bawen. Yang kelima kami makeover gereja GPDI Philadelphia yang terletak di Tanah Merah, Jakarta. Dan kemudian gereja keenam yang kami makeover terletak di kota Mobagu beberapa jam dari Manado, yaitu GPI Tiberias. Dan kemudian gereja yang ketujuh yang kami makeover tahun ini yaitu gereja Sion Bangkit yang terletak di Sangkrah, Solo. Jemaatnya semua pemulung, pengamen, dan pengemis, dan juga orang-orang yang sudah sangat tua. Daniel, menurut Daniel dari 7 gereja yang kita makeover tahun ini, yang mana yang paling spesial? Susah jawabnya, Deb. Karena apa? Setiap gereja yang kami datangi itu adalah gereja-gereja yang sangat spesial. Dan kembali kepada pertanyaan Debbie, ada sebuah gereja yang menyentuh hati kami berdua. Ada sebuah gereja di Solo yang namanya adalah gereja Sion Bangkit, yang semua jemaatnya itu pemulung, pemirsa sekalian. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka gerejanya itu sangat sederhana di samping bantaran sungai Bengawan Solo, dan direlokasi oleh pemerintah karena setiap tahun kebanjiran. Dan kemudian kami nunggu mereka direlokasi, kemudian mereka membeli sebidang tanah, kami bangun mereka. Terus kemudian yang terjadi adalah yang sangat luar biasa. Praise and worship-nya itu pakai gamelan loh pemirsa sekalian. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan menampilkan sosok yang sangat luar biasa, hamba Tuhan yang perkasa, Bapak Daniel Mulyono di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ibu Yohana, silakan. Salam. Shalom Pak Daniel Mulyono, apa kabar? Luar biasa. Shalom, puji Tuhan. Ibu Yohana, senang sekali. Puji Tuhan. Dari Solo ke Jakarta ya. Naik apa ini Pak? Ya, kereta. Tadi kereta. Naik kereta. Enak nggak keretanya dari Jakarta? Lumayan. Dari Solo Jakarta lumayan ya. Puji Tuhan. Oke, nah Pak Daniel Mulyono, bisakah cerita sedikit Bapak ini siapa ya, dan jemaatnya siapa, dan bagaimana sekeras apa sih kehidupan Bapak dan jemaat yang ada di Solo? Ya, puji Tuhan. Di dalam pelayanan kami yaitu saya sebagai gembala sidang otonom, jadi hanya dinaungi oleh organisasi. Yang pertama, yang kedua kalinya melayani yaitu pemulung, pengemis, pengamen. Kita akan minta seorang anggota board member kami. Oh ya benar. Yaitu Bapak Marimutu Ganesan. Kami persilakan maju ke depan. Untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada Bapak Daniel Mulyono berserta dengan istrinya Ibu Yohana. Masih ada banyak hamba-hamba Tuhan seperti mereka Bapak Ibu sekalian. Dan tanpa adanya dukungan daripada pemirsa dan saudara sekalian, nggak mungkin kami akan bisa menjadi efektif dalam melakukan panggilan Tuhan tentunya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kami akan tampilkan penampilan yang sangat spesial, yaitu campur sari gamelan dari Gereja Sion Bangkit. Jaman wekasan, ojo nganti kepaten uman. Wis katulis lan wis kaweca, wong bener urip saka percaya. Jaman wekasan, ojo nganti kepaten iman. Wis katulis lan wis kaweca, wong bener urip saka percaya. Terima kasih, Tuhan berkati. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. Gereja Anda ingin di makeover? Berikut persyaratannya. 1. Tanah sudah menjadi milik gereja atau gembala sidang. Bila tanah hibah, harus sudah memiliki sertifikat tanah. Diutamakan bila memiliki IMB gereja.
2. Memiliki surat penugasan atau SK Sinode dan memiliki jemaat hadir pada hari Minggu minimal 40 jiwa. 3. Foto-foto kondisi gereja sekarang serta proposal biaya yang diperlukan. 4. Sebutkan apa saja program penginjilan gereja yang ada. 5. Sebutkan dalam satu halaman A4 apakah alasan yang terbaik mengapa gereja Anda harus di makeover. Kirimkan proposal Anda melalui email ke goodnews@anugrah.net atau PO Box 2089 JKP 10020. Tuhan Yesus memberkati. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secret, for there is no thought you have not known. I'll bring my best and all the rest to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I will serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand, and trust you know what's best for me when I don't understand. Then follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me is yours completely. I will serve you only. Oh, I will serve you only. I will serve you only with all my heart. Kamu cuma bisa minta uang doang. Perusahaan saya, semua asetnya sudah disita. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice. Ayo kita SMS. Semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh. SMS.
Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kamu ada lihat HP papa nggak nih? Ini HP-mu. Sini papa. Tadi ada telepon. Maaf, tadi mama angkat. Dari wanita itu. Cepat kamu telepon dia. Dia sedang menunggu kamu. Bukan. Ini klienku. Ini kita ada bisnis besar gitu. Iya benar. Ini klienku. Cukup, cukup. Mama sudah tahu semuanya, Pak. Wanita itu sudah menceritakan semuanya kepada Mama. Kamu bohong kan? Enggak, kamu Mama. selingkuh kan, Enggak. Pak? Enggak, itu enggak seperti yang kamu bayangkan, Mama. Jadi, selama ini Papa bilang pulang malam, ada meeting. Enggak. Ini buktinya, Pak. Ini buktinya. Mama. Maafkan aku, Ma. Beri aku Lepaskan aku. Beri aku satu kesempatan. Mulai detik ini, Satu kita kesempatan. cerai. Mama. Hancur! Hancur semuanya! Bertahun-tahun saya membangun perusahaan ini. Sekarang saya bangkrut. Tapi kenapa sih? Papi mabuk lagi ya? Pi, Mami butuh uang. Kamu ya? Kamu buta ya? Kamu nggak lihat keadaan saya? Hah? Mami cuma butuh uang. Kredit card Mami udah over limited dan Mami perlu pergi besok. Mami mau ke salon, Mami mau shopping, Mami ada arisan sama teman-teman Mami dan Mami mau belanja. Please, Pi. Papi nggak mau kan biarin Mami dipermaluin sama teman-teman Mami. Diam! Kamu cuma bisa minta uang doang. Perusahaan saya, semua asetnya sudah disita. Bahkan rumah ini, semua mobil akan disita juga. Gara-gara kamu boros, saya jadi hancur. Papi yang kerjanya nggak beres. Papi tuh mabuk-mabukan, karaokean. Mami nggak tahu apa yang Papi lakuin di luar. Mami tuh ngurusin anak-anak kita, Pi. Ngurusin rumah tangga. Hah? Kamu nyalain saya. Kamu nyalain saya. Hah? Papi! Papi apa-apaan sih? Sekarang saya bangkrut. Hutang saya banyak. Dan kamu bisa-bisanya. Hah? Kamu bisa-bisanya kamu. Kamu bisa-bisanya kamu. Nyalain saya. Papi! Ampun, Pi. Brengsek. Pi. Papi mau kemana? Papi! Papi! Tetapi bukankah itu yang sering terjadi akhir-akhir ini di setiap rumah tangga yang awalnya katanya bilang, "Wow, I love you more than anything, ya, you are the only one." Pokoknya serem banget ya awalnya ya. Semua bilang, aduh pokoknya nggak ada yang lain selain kamu sayang. Kamu paling cantik sedunia, kamu paling cakep sedunia. Tetapi di tengah perkawinan, segala hal seperti di skit dramakan tadi terjadi. Bagaimana menyikapi semua hal tersebut? Ternyata saya tidak menyangka bahwa host Anugerah Ministries adalah pasangan yang juga secara gamblang, terbuka, dan jujur mau share tentang kehidupan rumah tangga mereka melalui sebuah buku yang luar biasa. Tapi kita akan sambut penulis yang luar biasa dari buku yang luar biasa, Guard Your Family, pasangan Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Berikan aplaus yang luar biasa untuk pasangan yang luar biasa ini. Selamat malam, Bapak Daniel dan Ibu Debbie. Luar biasa. Gantian saya yang hostnya. Boleh, silakan. Saya senang sekali karena host itu bisa ngomong apa aja. Oke? Menyangkut buku yang luar biasa dengan pembukaan adegan yang tadi sangat-sangat mengerikan itu ya. Membuat saya merinding, apalagi kenapa perempuan yang jatuh sih, bukan yang laki-laki yang jatuh ya. Ya? Tahu kenapa?
Kenapa? Karena penulisnya nulis seperti itu. Oh, oke. Kalau Jadi- penulisnya nulis laki-laki yang jatuh, jatuhlah laki-laki. Oh, gitu Betul ya? nggak pemirsa sekalian? Wah, Betul ya? Ini Penulis skripnya. Penulis skripnya luar biasa. Dan saya tidak lama-lama lagi karena saya penasaran dengan buku ini. Saya suka sekali membaca dan judulnya luar biasa, Guard Your Family, dengan cover penulis berdua dengan 2 orang anak yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ini sebenarnya awalnya seperti apa sih? Kok nekat? Apa nggak takut ya orang bakal komplain? Karena kan setiap rumah tangga itu pasti beda-beda loh polanya. Kenapa nekat sekali membuat sebuah buku dengan judul Guard Your Family? Awalnya di Good News program kami itu menerima banyak sekali respon Ya. dari pemirsa-pemirsa yang menelpon kami. Kami masih mengingat kira-kira 5 tahun yang lalu sampai 6 tahun yang lalu, itu sekitar 70% dari penelpon yang masuk itu masalah keluarga. Ya, jadi ini bukan karena nekat, tapi ini karena memang Tuhan memberikan beban di dalam hati kami ya untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Di buku ini kami mengulas tentang 4 area kehidupan yang layak untuk dilindungi dalam setiap keluarga. Yang pertama yaitu keuangan, yang kedua adalah keintiman, yang ketiga adalah komunikasi, yang keempat adalah pengampunan. Dan kami persembahkan ini buat Tuhan Yesus karena ini adalah bertepatan dengan bulan Natal ya. Kami persembahkan ini sebagai hadiah buat Tuhan Yesus dari Daniel dan Debbie dan Anugerah Ministries. Kami telah melakukan apapun yang kami bisa lakukan untuk membuat malam hari ini menjadi kenyataan, untuk bisa menyajikan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian, hadirin sekalian yang ada di tempat ini. Terima kasih. Pemirsa, inilah waktu yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Kami tidak melupakan Anda. Inilah waktunya kuis. Anda juga bisa mendapatkan 1 salinan buku Guard Your Family. Ini buku terbaru kami yang baru saja kami launching hari ini ya. Anda bisa mengirimkan apa yang menjadi kesan Anda atas acara malam hari ini. Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ataupun melalui email. Kirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Apabila Anda mengirimkannya melalui email, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Guard Your Family, persembahan dari Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, Anugerah Ministries. Tuhan berbicara kepada kami satu kata-kata ini yaitu expansion. Dan sekarang sudah 9 bulan kami mengandung di dalam roh. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, saksikan Good News bersama dengan saya Jeffrey Chandra dan jangan lupa klik di www.anugerah.net. Tuhan memberkati. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional, kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa itu, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan pun nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You.
ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sangat memerlukan firman Tuhan. Oleh karena itu izinkan kami pada malam hari ini memberikan suatu perenungan singkat. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2012. Pemirsa sekalian, ada satu ayat yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang tertulis dalam kitab Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, yaitu, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah koko-koko patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa ada satu kata-kata yang kami taruh di undangan kami. Dan kami tahu bahwa pemirsa sekalian pasti sudah mengerti kata-kata itu yang bernama expansion. Pada waktu saya menyelidiki kata-kata expansion itu artinya yaitu suatu tindakan. Tindakan untuk apa pemirsa sekalian? Yaitu tindakan untuk menjadi lebih besar. Ya, kita tahu bahwa di dalam suatu kehidupan kita pernah mendengar satu phrase, yaitu it takes two to tango. Betul nggak? Ya, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kita tahu bahwa bukan hanya Tuhan saja yang kita harus andalkan, tetapi kita harus mau melakukan sesuatu. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya sebagai anak Tuhan kita hanya perlu menggandeng tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Ada amin nggak? Haleluya. Pada bulan Maret yang lalu Tuhan berbicara kepada kami satu kata-kata ini, yaitu expansion. Dan sekarang sudah 9 bulan kami mengandung di dalam roh. Dan kami deklarasikan saat ini bahwa tahun 2013 akan menjadi the year of expansion. Bukan saja untuk Anugerah Ministries, tapi untuk setiap partner dan juga gereja-gereja, pelayanan-pelayanan yang bermitra bersama-sama dengan kami. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita tahu bahwa di tahun 2012, tahun ini dipenuhi sesuatu yang orang bilang, terutama para pengusaha, itu seperti tahun roller coaster. Ada tahun naik, momen-momen di mana tiba-tiba saudara dibawa naik, kemudian tahun atau momen-momen di mana saudara harus mengalami anjlok gitu ya, karena ada beberapa krisis yang terjadi di Eropa, yang ada terjadi di Amerika, sehingga mengakibatkan banyak hal itu membuat orang bingung. Tetapi kita tahu bahwa ternyata pada waktu Tuhan sudah menaruh kata-kata expansion ini, berarti sebenarnya Tuhan sudah punya satu rencana yang begitu besar. Dan kita tahu sebagai anak Tuhan bahwa pada waktu rencana Tuhan yang sedemikian besar, iblis gak suka. Oleh karena itu Tuhan berbicara bahwa lapangkan kemahmu, panjangkan talinya, jangan menghemat, karena ada sesuatu yang belum saat ini kita lihat, tetapi Tuhan sudah lihat dulu di dalam dunia roh. Ada amin nggak pemirsa sekalian? Haleluya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang ada di rumah, dengan 12 muridnya Tuhan Yesus sudah menjungkir balikkan dunia ini. Dan ketahuilah bahwa bersama-sama kita pun bisa menjadi a world changer, history maker. Kitalah orang-orang yang akan merubah dunia ini, orang-orang yang akan merubah sejarah. Amin. Ada amin. Haleluya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di penghujung akhir tahun 2012 ini waktu yang sangat baik untuk kita berpikir sejenak, berhenti sejenak di momen Natal ini. Apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita memuliakan nama Tuhan? Kita percaya bahwa banyak hal yang membingungkan kita tadi saya katakan. Kemudian begitu banyak tawaran-tawaran yang menarik. Kemudian ada banyak juga orang-orang yang dibawa naik ke tempat yang tinggi. Ada orang-orang juga yang kemudian mengalami berbagai macam rintangan dalam kehidupan kita. Tetapi intinya di penghujung akhir tahun ini, pada waktu kita sudah bisa sampai di sini, bukankah berarti Tuhan itu baik? Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan baik? Coba lihat tangannya, pemirsa sekalian. Sekali lagi kita berikan kemuliaan pada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik dan sangat luar biasa. Haleluya. Pemirsa sekalian, ini akhir daripada persembahan Anugerah Ministries anniversary yang ke-7. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama 7 tahun ini. Apabila selama 7 tahun ini ada kata-kata yang tidak tepat,
atau mungkin perbuatan yang kurang menyenangkan yang tidak sengaja kami lakukan ataupun sengaja dari lubuk hati terdalam kami minta maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kami terima kasih, sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal dan juga Tahun Baru. Pemirsa, sampai jumpa, kami akan menjumpai pemirsa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Dan masuk dalam the year of expansion. Tuhan Yesus memberkati. Christmas.